Every time I pull my hair was only out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layer. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhikmah Asdiah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin menjabarkan hasil rangkuman saya tentang buku pengantar manajemen. Judul buku yang saya rangkum yaitu Pengantar Manajemen, penulisnya R. Supomo, penerbit Yama Widya, tahun terbit 2018. Rangkuman saya berada di bab 3, yaitu tentang lingkungan organisasi. Pengertian lingkungan. C. Roland Christensen dalam bukunya mendefinisikan lingkungan suatu perusahaan dalam bisnis, seperti halnya pada organisasi lain, yaitu pola semua kondisi-kondisi eksternal dan pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi kehidupan dan pengembangan perusahaan. Sedangkan menurut William F. Gould dalam bukunya Business Policy and Strategic Management mendefinisikan lingkungan meliputi faktor-faktor luar perusahaan ke arah kesempatan atau ancaman pada perusahaan. Dari dua definisi tersebut yang dikemukakan oleh para pakar bahwa lingkungan adalah pola semua kondisi atau faktor-faktor eksternal yang memengaruhi atau menuntun ke arah kesempatan atau ancaman-ancaman pada pengembangan perusahaan, dan lingkungan memengaruhi proses atau operasi keputusan strategi. Pentingnya analisis lingkungan. Banyak sekali alasan pentingnya analisis dan diagnosis lingkungan. Beberapa alasan pokok tentang pentingnya analisis dan diagnosis lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan berubah sangat cepat atau dinamis sehingga para manajer perlu menganalisis dan mendiagnosis perubahan lingkungan tersebut. Beberapa contoh perubahan lingkungan yang mempunyai pengaruh negatif pada perusahaan atau lembaga tertentu adalah sebagai berikut. Yang pertama, penemuan kontainer sekali pakai untuk membungkus minuman ringan, soft drink, dan jenis minuman lainnya berakibat negatif terhadap perusahaan pembuat botol minuman. Yang kedua, penemuan video televisi dan saluran video ke rumah-rumah berakibat negatif terhadap perusahaan bioskop. Yang ketiga, penemuan fotokopi mengancam perusahaan pembuat mesin serta perusahaan percetakan. Meskipun bagi perusahaan-perusahaan tokoh terkemuka di bidang strategi, Miller dan Friesen melakukan penelitian yang sangat baik tentang hubungan antara analisis dengan diagnosis lingkungan dengan kesuksesan, menyatakan bahwa dalam banyak kasus sukses dihubungkan dengan cukupnya analisis dan diagnosis lingkungan serta mempertimbangkan karakteristik lingkungan. C. Faktor-faktor lingkungan. Terdapat banyak faktor lingkungan yang memengaruhi perusahaan atau organisasi, dan faktor-faktor tersebut saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Berbagai faktor lingkungan tersebut dapat digolongkan dengan berbagai cara. Terdapat berbagai macam cara penggolongan faktor lingkungan. Salah satu metode analisis yang secara proporsional bisa membantu untuk memahami posisi manajerial adalah dengan menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Ada 5 tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan. 5 tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Inventarisasi seluruh faktor yang berhubungan dengan problem perusahaan yang ada. 2. Identifikasi secara cermat faktor mana yang paling signifikan memengaruhi perusahaan. 3. Lakukan perhitungan nilai dari faktor-faktor tersebut dengan melakukan pembobotan dan penskalaan. 4. Lakukan pengkajian dengan analisis kuadran hasil perhitungan nilai tersebut. 5. Implikasikan hasil. D. Macam-macam lingkungan. Menurut Krohn Dirgantoro dalam bukunya Manajemen Strategik, lingkungan dibagi menjadi 2 macam, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.
1. Lingkungan internal. Lingkungan ini sangat penting bagi keberlangsungan kelanjutan perusahaan, dan lingkungan ini merupakan strength dan weakness yang merupakan faktor internal perusahaan yang sepenuhnya adalah berada dalam kendali perusahaan, sehingga faktor internal ini bersifat controllable. Contohnya adalah market share dan return on investment. Strength adalah kekuatan atau keunggulan yang secara komparatif dimiliki oleh perusahaan, sehingga semakin besarnya elemen kekuatan ini akan memberi dampak positif bagi perusahaan. Sedangkan weakness merupakan kelemahan yang secara komparatif dimiliki oleh perusahaan, sehingga elemen ini akan berdampak negatif bagi perusahaan. Adapun yang termasuk lingkungan internal adalah faktor sumber daya manusia, litbang, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, keuangan dan akuntansi, serta pemasaran. Yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan ini harus diwaspadai oleh perusahaan. Memperhatikan lingkungan ini akan sangat menentukan keberlangsungan kelanjutan perusahaan. Dan lingkungan ini merupakan opportunity dan threat yang merupakan faktor eksternal perusahaan dan sepenuhnya adalah berada di luar kendali perusahaan. Faktor eksternal ini bersifat uncontrollable. Contohnya adalah market growth dan batasan kredit. Pada dasarnya, opportunity menyajikan peluang sukses bagi perusahaan, misalnya luas pasar dan market growth. Sementara itu, threat merupakan ancaman yang datang dari luar yang berpotensi mengganggu berlangsungnya hidup perusahaan. Contohnya, seandainya penjualan turun, maka permasalahan bukan berawal dari ketatnya persaingan ataupun sempitnya luas pasar, melainkan berpangkal pada inovasi produk yang lemah karena sumber daya yang terbatas. Jika dimulainya dari proses produksi yang efisien, maka terapi bisnis dilakukan berdasarkan kekuatan yang dimilikinya. Menurut John Appice, dalam bukunya Manajemen Strategi, lingkungan eksternal dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Lingkungan jauh, remote, faktor-faktor yang bersumber dari luar dan biasanya tidak berhubungan dengan operasional perusahaan. Lingkungan ini terdiri atas ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan hukum. Yang A ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi, karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif berbagai segmen pasar. Dalam perencanaan strateginya, setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi perusahaannya. Ringkasnya, faktor ekonomi menunjukkan bagaimana sumber daya didistribusikan dan digunakan. Yang B ada faktor sosial. Faktor sosial yang memengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan ekstern perusahaan yang berkembang dari pengaruh kultural, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Ringkasnya, faktor sosial adalah menjelaskan karakteristik dari masyarakat di mana perusahaan tersebut berada. Yang C ada faktor politik. Arah dan stabilitas faktor-faktor politik merupakan pertimbangan penting bagi para manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Ringkasnya, faktor politik adalah berisi semua elemen yang berhubungan dengan atau berurusan dengan pemerintah. Yang D ada faktor teknologi. Untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin memengaruhi perusahaannya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat membuka kemungkinan terciptanya produk baru, penyempurnaan produk yang sudah ada, atau menyempurnakan dalam teknik produksi dan pemasaran. Yang E ada faktor hukum. Setiap perusahaan dimanapun berada harus selalu menaati peraturan pemerintah, khususnya yang berhubungan dengan hukum. Ringkasnya, faktor hukum adalah hukum berisi aturan-aturan atau hukum yang dipenuhi atau dipatuhi oleh organisasi. Kedua, lingkungan operasional terdiri atas pemerintah, organisasi karyawan, para pesaing, para pemasok, para pembeli, para pemilik, dan para kreditur. A. Pemerintah. Pemerintah menyusun peraturan dalam rangka melindungi dan memajukan kesejahteraan umum.
Dalam menyusun tujuan perusahaan, maka manajemen puncak harus memperhatikan semua peraturan pemerintah yang akan memengaruhi perusahaan. Misalnya, 1. Mengatur perpajakan, 2. Perlindungan industri kecil, 3. Peraturan ekspor dan impor, 4. Perlindungan konsumen, 5. Pengurusan perizinan, 6. Peraturan merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. B. Organisasi karyawan. Sumber daya manusia adalah salah satu unsur penting yang diperlukan untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam menyusun tujuan perusahaan, perlu dipertimbangkan kepentingan karyawan yang diantaranya 1. Tingkat gaji dan upah, 2. Perluasan kesempatan kerja, 3. Kesejahteraan karyawan, 4. Waktu libur karyawan, dan lain-lain. C. Para pesaing. Para pesaing mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pencapaian tujuan. Strategi pesaing memengaruhi strategi perusahaan, misalnya dalam hal penentuan harga jual dan pelayanan yang tidak realistis, pengeluaran biaya advertising dan promosi besar-besaran. D. Para pemasok. Pemasok atau rekanan atau dikenal dengan istilah supplier dapat memengaruhi kelancaran kegiatan dan strategi organisasi perusahaan. Misalnya pemasok memegang monopoli dan pemasok menentukan harga yang terlalu mahal. E. Para pembeli. Para pembeli atau konsumen memiliki selera dan perilaku yang beraneka ragam. Mereka semuanya menginginkan barang atau jasa dalam kualitas dan kuantitas yang memadai, dengan harga yang terjangkau dan dengan pelayanan yang memuaskan mereka. Selera dan perilaku pembeli akan memengaruhi perumusan tujuan dan strategi perusahaan. F. Para pemilik. Keputusan para pemilik atau yang dikenal dengan pemegang saham dipengaruhi oleh tingkat kepuasan atas penghargaan mereka kepada perusahaan dan harapan mereka terhadap alternatif investasi lainnya. G. Para kreditur. Para kreditur meminjamkan dananya kepada perusahaan dengan syarat-syarat dan mungkin juga jaminan tertentu yang harus dipatuhi perusahaan. Dalam hal ini, secara eksternal, hubungan antara perusahaan dan lingkungannya dapat digolongkan menjadi dua dimensi, yaitu 1. Lingkungan yang mempunyai pengendalian total terhadap organisasi, 2. Organisasi yang mempunyai pengendalian total terhadap lingkungan. Sebagian besar organisasi berada di antara kedua dimensi yang ekstrim tersebut, sehingga sebagai tujuan perusahaan perlu dimodifikasi sesuai dengan pengaruh lingkungan dan sebagian tujuan perusahaan yang lain tidak perlu dimodifikasi. Sekian hasil rangkuman saya tentang buku pengantar manajemen yang ditulis oleh R. Supomo. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.